Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami, kelompok H, akan mempresentasikan bab 12 yang berjudul Keberagaman Budaya dalam Budaya Organisasi. Berikut anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang keberagaman budaya di dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada perspektif organisasi terhadap keberagaman menurut Moret di tahun 1992 itu ada 4. Yang pertama itu ada buta terhadap keberagaman organisasi, yang artinya tidak peduli atau kayak tidak punya aturan untuk mengelola keberagaman. Kemudian yang kedua itu adalah memusuhi keberagaman di dalam organisasi, yaitu maksudnya berusaha untuk menyeragamkan, kayak menyamakan semua orang dan menekan adanya perbedaan. Kemudian yang ketiga itu ada naif terhadap keberagaman organisasi. Jadi maksudnya sadar bahwa keberagaman itu positif, tapi nggak punya kemampuan untuk menghadapi masalah yang muncul dari keberagaman tersebut. Kemudian yang keempat, ada integrasi keberagaman organisasi, yaitu mengelola keberagaman secara realistis dan juga membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan supaya bisa berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan atau secara efektif. Selanjutnya itu ada mengelola keberagaman dalam lingkungan yang global. Nah, perkembangan bisnis internasional itu sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Dan globalisasi perusahaan itu berkaitan erat banget sama keberagaman budaya organisasi. Dan hal ini tuh juga sangat terkait dengan proses internasionalisasi. Internasionalisasi itu adalah proses ekspansi perusahaan ke beberapa negara atau ke banyak negara. Kemudian selanjutnya ada budaya manajemen dan perusahaan multinasional. Nah, globalisasi ekonomi itu membuat perusahaan harus bisa berhadapan dengan berbagai macam perbedaan budaya. Kalau menurut Steinman dan juga Scarer pada tahun 2000, hal ini tuh menimbulkan tantangan bagi manajer khususnya itu untuk memahami bagaimana sih orang-orang yang dari berbeda budaya itu ketika berinteraksi. Di sini ada 3 jenis budaya manajemen yang ditemukan di perusahaan multinasional menurut Terry pada tahun 2002. Yang pertama, budaya manajemen dominan dari negara asal. Jadi contohnya tuh kalau misalkan perusahaan Amerika itu menerapkan gaya manajemen khas dari negara Amerika. Kemudian yang kedua, ada budaya manajemen transnasional perusahaan induk. Jadi maksudnya perusahaan induk itu menciptakan budaya khusus dengan nilai-nilai tertentu yang berlaku di semua cabang. Kemudian yang ketiga, ada budaya manajemen minimal, yaitu perusahaan akan memberi kebebasan yang luas kepada setiap negara untuk bisa menyesuaikan dengan budaya nasional atau budaya lokalnya. Dan di dalam praktik ketiga jenis budaya manajemen tersebut, perusahaan multinasional itu harus menjalankan 2 peran sekaligus, yaitu ada peran integrasi dan yang kedua ada peran adaptasi. Dan perusahaan tidak hanya harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan cabangnya itu berjalan dalam satu kesatuan atau terintegrasi, tapi juga perusahaan harus mastiin bahwa mereka itu menghormati budaya, klien, dan juga karyawan lokalnya. Globalisasi mendorong meningkatnya keragaman budaya dalam perusahaan dan melahirkan konsep organisasi transnasional. Yakini organisasi memadukan fleksibilitas, efisiensi, serta berbagi keahlian antar negara agar tetap kompetitif di pasar global. Pola manajemennya itu bersifat polisentris, di mana koordinasi tidak hanya terpusat, melainkan melibatkan seluruh unit global. Dengan begitu, setiap unit bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal, namun tetap terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen puncak berperan dalam menyatukan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama sekaligus membangun visi dan nilai sebagai dasar etika dalam mengelola keberagaman budaya. Dalam lingkungan kerja multikultural, manajer itu perlu memahami nilai dan norma tiap budaya agar praktik bisnisnya tepat. Bekerja dengan orang dari berbagai budaya membuat cara pandang tentang benar, salah, atau baik buruk bisa berbeda. Karena itu, manajer perlu peka terhadap nilai dan norma yang ada agar keputusan bisnis dapat diterima semua pihak. Manajer juga tidak cukup hanya mengetahui perbedaan budaya, tetapi harus memahami alasan di baliknya, seperti latar belakang sosial, tradisi, atau aturan masyarakat, sehingga
sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil sikap. Nah, menurut Jackson, penting bagi manajer tidak hanya melihat perbedaan etika, tetapi juga memahami alasan dibaliknya dengan mempertanyakan pilihan, nilai, aturan, kekuasaan, dan tujuan para pihak. Selain itu, ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memahami etika di perusahaan multikultural, yaitu konteks, tata kelola, struktur organisasi, dan kondisi sosial ekonomi, isi nilai budaya nasional maupun organisasi, serta konflik individu dan kelompok, dan interaksi hubungan antar negara, antar organisasi, hingga antar individu. Dari gambar ini, kita bisa lihat kalau perilaku etis dalam organisasi lahir dari 2 gabungan, konteks seperti budaya, institusi, dan aturan sosial, dan konten pengetahuan, nilai, dan aturan. Jackson menyebut pertemuan itu sebagai antarmuka, yaitu titik di mana semua faktor saling bertemu dan mempengaruhi. Di titik inilah kekuatan atau pengaruh itu punya peran penting. Siapa yang mengatur aturan, strategi, atau punya posisi kuat akan sangat menentukan bagaimana etika dijalankan. Karena itu, etika di organisasi internasional sifatnya dinamis, bisa berubah sesuai situasi dan hubungan antar budaya. Konteks globalisasi, hal ini bisa melahirkan yang disebut cross-vergence atau percampuran budaya dan nilai dari berbagai negara. Jadi, keberagaman itu sebenarnya bukan sekedar tantangan, tapi juga peluang untuk membentuk etika bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif. Apa itu perilaku korupsi? Kalau kita bicara tentang perilaku korup, intinya adalah penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Nah, masalahnya dalam konteks organisasi transnasional, batasan itu nggak selalu jelas. Misalnya dalam beberapa budaya, memberi hadiah atau jamuan makan dianggap sebagai bentuk penghormatan atau cara membangun relasi. Tapi di budaya lain, hal itu bisa dipandang sebagai bentuk suap. Transparansi internasional ini mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan definisi ini jadi acuan dasar. Tapi kenyataannya, praktik di lapangan itu berbeda-beda sesuai norma budaya. Jadi tantangannya adalah bagaimana organisasi transnasional itu bisa membedakan mana yang sekedar tradisi budaya, mana yang benar-benar melanggar etika, terutama karena belum ada standar etika global yang seragam. Baik, selanjutnya keberagaman dan kompetensi transkultural dalam organisasi. Keberagaman menurut Gomez-Mejia tahun 2001 adalah karakteristik manusia yang membuat orang berbeda satu sama lain. Ada yang sulit dikendalikan, yaitu adanya ras, usia, jenis kelamin, dan ada yang bisa dipengaruhi, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang. Dalam organisasi, keberagaman bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik, atau hambatan kerjasama, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan. Next, dalam konteks organisasi transnasional, menurut Adler tahun 2002 menjelaskan bahwa keberagaman budaya bisa menjadi masalah maupun keuntungan. Apa aja sih masalah dan keuntungan itu? Masalahnya itu muncul dalam adanya komunikasi yang tidak baik, integrasi, serta penerapan praktik bisnis yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan budaya. Namun di lainnya itu ada keberagaman juga memberi keuntungan, yaitu organisasi lebih fleksibel, kreatif, peka terhadap kebutuhan konsumen, dan terbuka pada ide baru. Dengan pengelolaan yang tepat, keberagaman budaya dapat mendukung strategi internasionalisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Next, kompetensi transstruktural. Dalam mengelola keberagaman dalam organisasi internasional, itu membutuhkan kompetensi transstruktural, yaitu kemampuan menyelesaikan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan dengan konteks budaya setempat. Kompetensi ini tidak bisa hanya dibangun dari daftar aturan praktis mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena pendekatan seperti itu terlalu sederhana, cenderung etnosentris, dan seringkali tidak relevan di luar budaya asalnya. Nah, manajer itu justru perlu menyadari preferensi budaya mereka sendiri, kemudian menyesuaikan gaya kerja dengan budaya lain secara fleksibel. Menurut Trompenars dan Williams tahun 2000 itu kunci kompetensi transkultural adalah rekonsiliasi, yaitu mendamaikan nilai dan cara kerja yang tampak bertentangan antara budaya asal dengan budaya tujuan. Nah, kompetensi ini tuh terbukti berkaitan erat dengan keberhasilan manajer dalam penugasan.
penugasan internasional, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman bekerja lintas budaya dan memimpin tenaga kerja yang beragam. Nah, dengan demikian, keberhasilan manajer internasional tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan teknis, tetapi juga oleh keterampilan mereka dalam menjembatani perbedaan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi hiperkultural. Dalam kerangka kerja, kompetensi yang mereka sebut sebagai desa global masa kini, Trompenaars dan Williams menekankan pentingnya kompetensi hiperkultural. Kompetensi ini mencakup kemampuan menghadapi beragam tantangan saat berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Maak dan Ples mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti memimpin individu dengan latar belakang lokal maupun global dalam lingkungan yang inklusif, mengelola perbedaan nilai dan kepentingan etis, serta mempertimbangkan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebelum mencapai kompetensi hiperkultural, manajer perlu menguasai dua kemampuan dasar, yaitu kompetensi lintas budaya, yakni kemampuan beradaptasi dengan lebih dari satu sistem budaya secara sensitif dan tepat, serta kompetensi antar budaya, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan individu dari budaya yang berbeda sambil tetap menghargai sudut pandang lain. Selanjutnya yaitu kompetensi intrakultural. Kompetensi intrakultural menurut Trompenaars dan Williams merujuk pada kemampuan memanfaatkan keberagaman budaya maupun etnis dalam sebuah tim. Dalam era internasionalisasi, keberagaman justru semakin penting dan menjadi faktor yang perlu dikelola dengan baik. Perusahaan membutuhkan manajer yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan situasi lintas budaya, tetapi juga bisa menjadikan keberagaman sebagai keunggulan kompetitif. Untuk itu, manajer perlu memiliki perangkat dan metode kerja yang mendukung pengembangan kompetensi lintas budaya. Lebih jauh, kompetensi antar budaya bukan hanya tanggung jawab ekspatriat, melainkan juga setiap manajer yang bekerja dalam tim multikultural. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kompetensi ini dapat diperoleh dan terus dikembangkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada bab ini menekankan pentingnya kemampuan manajer perusahaan multinasional dalam mengelola keberagaman budaya secara efektif untuk mendukung keuntungan perusahaan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana manajer dapat menghargai nilai-nilai lokal di setiap anak perusahaan, namun tetap menjaga agar unit tersebut menjadi bagian integral dari organisasi global. Konsep organisasi transnasional dari Bartlett dan Gosal ditawarkan sebagai solusi karena mampu menggabungkan fleksibilitas, efisiensi, serta transfer keahlian dalam mengatasi isu lokal global dan mengintegrasikan pengaruh budaya beragam ke dalam manajemen. Selain itu, bab ini juga menyoroti aspek etika di mana manajer perlu memahami perbedaan nilai-nilai etis antar budaya dan menggali alasan di balik perbedaan tersebut. Pada akhirnya, gagasan kompetensi transkultural dengan pendekatan rekonsiliasi menjadi kunci untuk mengubah keberagaman budaya menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.